Hari ini saya ingin menyampaikan dua hal lagi. Yang pertama adalah bagaimana orang-orang dahulu bermuamalah dengan Allah di tengah malam. Bagaimana orang-orang dahulu mengisi waktunya di tengah malam. Nabi unin berdoa. Jadinya benar-benar orang-orang dahulu nikah menjadikan malam itu mautiyah, menjadi kendaraan untuk dekat dengan Allah. Ya, karena waktu kita ada dua, ada siang, ada malam. Jadi ente ibaratan kenjelo ke malam niki din bina mara ibarat kendaraan, transportasi. Ya, akan menyampaikan seorang pada tujuannya. Tujuan yang baik bisa dia raih dengan dua kendaraan tersebut. Tujuan yang tidak baik pun, na'udzubillah, bisa dia raih dengan dua kendaraannya itu, yaitu kendaraan siang dan kendaraan malam. Ibaratannya motor nih ke. Coba sila orang-orang yang punya niat tidak bagus nih ke piran gawe ini ke tengah malam, kenyekan dengan tidam, kenyekan dengan lena, ye ton beraksi macam tan lagi. Ya Allah, gih macam sin gawe, macam sin bait tengah malam. Ada juga yang berbuat tidak baik di siang hari. Nah, tentu niki jemaah namian, orang-orang yang menggunakan kendaraan tersebut tidak pada yang seharusnya, tidak sesuai dengan tujuan Allah menciptakan siang dan malam. Nah, adapun orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, akan menjadikan siang dan malam itu menjadi kendaraan untuk mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih malam, ada seorang ulama namanya Al-Imam Yahya Ibnu Mu'adz Ar-Razi. Beliau qala fil munajati, beliau bermunajat di tengah malam. Ya, munajat niki yaitu bersuara untuk mengungkap isi hatinya pada Allah di tengah malam. Nggih iaran munajat nike. Munajat nike adalah suara-suara kecil, suara-suara yang tidak besar, untuk menyampaikan isi hatinya kepada yang maha tahu dan maha mampu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi basen beliau di tengah malam, Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi iaran niki. Niki seorang ulama yang terkenal dengan kesolehan dan ibadahnya, Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Apa keistimewaan kita menyebut dan mengetahui nama ulama? Keistimewaan kita menyebut dan mengetahui nama ulama, satu, itu tertulis menjadi ibadah kita. Zikrus salihina ibadatun. Menyebut nama orang soleh ibadah, mau terpahala. Yang kedua, dengan sebab menyebut nama orang soleh, tatanazzalur rahmat, rahmat-rahmat Allah itu turun. Mudah-mudahan dengan kita menyebut nama Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, kita semua mendapatkan rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa kata beliau di tengah malam selesai tahajudnya, selesai solatnya? Ilahi, wahai Tuhanku, la yatibul lailu illa bimunajatik. Ya Allah, tidak akan menjadi nikmat malam itu kecuali dengan bermunajat padamu. Jadi ndek nak terasa nikmat malam niki ya Allah kecuali dengan menyebut-nyebut namamu, memanggil-manggil namamu, memujimu, beribadah untukmu ya Allah. Ya pihak malam nika nikmat, malam itu akan nikmat dengan apa? Dengan munajat.
dengan doa, dengan istighfar, dengan mohon ampun pada Allah. Ya, salah satu yang digunakan munajat paling afdal nafi al-asmaul husna. Ia kadu munajat tengah malam. Diminta pelugu sami tengah malam kena ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'minu, ya Muhaiminu, ya Azizu, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliqu, ya Bari'u, ya Musawwiru, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattahu, ya pira keluar al-asmaul husna 99. Niki di antara kalimat atau lafaz yang paling bagus dijadikan munajat tengah malam. Nggih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita. Nabi baca bahasan Nabi, inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina asman. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, ya tentu menghafal dan meyakininya serta mengamalkannya, dakhalal jannah, dia dijamin masuk surga. Oke. Jari niki sebagus-bagus terbaca tengah malam. Ia terkadu munajat, maka malam itu akan yatib, menjadi malam yang mulia, malam yang penuh dengan barakah. Ya, maulah tepi talas maulus niki ada di hizib. Apa yang kita butuhkan untuk munajat, untuk doa, al-maghfirullah Maulana Syekh sudah mengumpulkannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jarin para ulama-ulama dahulu menjadikan tengah malam itu menjadi malam munajatnya. Setiap malam. Makin niki jemaah sekalian alhamdulillah tican tengase bilang malam ya seandit terlambat tinduk sembahyang dulu. Terus baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Azizu, ya Jabbar, dan seterusnya. Nggih. Makin niki tanggal 14 kari 16 malam tiap lugu sami nggih, mudah-mudahan sehat wal afiah tanpa halangan sedikit pun kita bisa beribadah di tengah malam. Nggih, amin amin ya rabbal. Ya, mulai bareh tanggal 15 baca al-asmaul husna. Al-asma ini katanya nama-nama al-husna yang terbaik bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala senang, redha disebut namanya. Coba jamaah sekalian rahimakumullah, tiap lugu sami senang dengan nama-nama yang baik. Ya, mun solah unit tegwa, solah unit empuh, dipanggil dengan nama yang baik yang kita sukai, demen terdengarkan. Lagu coba lamun tegwa isi aran-aran saunit terjalean ni ke berembe kira-kira no. Demen datun de. Ded demen. Ya, ded demen. Macam unit terjale-jalean. Masya Allah. Ki milik teman telah ini ke jemaah Islamian nggih taubatan jalur niki. Saya sak masih goak batur isi aran-aran handen demenan si batur engkah punik enonggi kembek karena begitu dia panggil orang lain dengan nama yang tidak disukai langsung melukai hatinya. Nogi jari jamaah sekalian rahimakumullah, ndak usah terlalu jujur memanggil orang. Dendek jujur lalu goak dengan dendek goak dengan marak ruwen. Ye ni dengan keriting dendek no. Ya, iaran jujur ranon de. Di sanalah kejujuran yang den bagus jujur nongki. Panggillah nama orang dengan nama yang terbaik. Mun milih pesenang dengan jamaah Islamian pertama kata Rasulullah sallam
beri panggil dengan nama yang dia sukai, satu. Yang kedua, berikan dia tempat duduk yang bagus. Pastiin dengan ini akan bahagia dan senang dengan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala membuatkan dirinya nama. Allah sendiri yang membuatkan dirinya nama dengan nama Al-Asmaul Husna. Niki sudah nama-nama Allah yang kita sebut untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Al-Asmaul Husna. Masing-masing nama Allah yang 99 niki punya rahasia. Nggih. Ya Allah, Rahman, Rahim, punya rahasia. Masya Allah niki. Masing-masing budaya khasiat, budaya keutamaan dan punya keistimewaan. Para ulama banyak menulis tentang niki. Syekh niki menjelaskan rahasia nama dari setiap nama Allah yang 99. Ada satu jamaah di Mekah yang dait le jamaah Islamian. Niki jamaah niki namanya Thariqah Tijaniyah. Niki sak sembahyang le tau niki masjid niki dengan Arab, bukan orang Arab yang asli Arab. Ragu rasili niki kebanyakan dari Afrika. Orang Arab memang, lagu Arab, bukan orang Mekah. Niki pengamal Thariqah At-Tijaniyah. Angkat tahu Thariqah Tijaniyah niki pendirinya adalah As-Sayyid Ahmad At-Tijani. Ia jauh salawatul fatih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq. Niki Syekh Ahmad Tijani pin salawat niki. Nah, pengikut-pengikut beliau niki sampai makin masih luwe. Salah satu yang menjadi wiridnya setiap selesai salat adalah membaca Al-Asmaul Husna. Satu Al-Asmaul Husna dibaca 99 kali. 99 Al-Asmaul Husna selesai sembahyang sekik wiridan dipilih siwa puluh siwa ya Allah 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 siwa puluh siwa ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya siwa puluh siwa ya Rahim ya Rahim ya Rahim ya Rahim lah si petah ruan dong nggih. Iya aneh cobaan niki sampun tuh badak dan niki nggih. Piran tak cobaan ini ke mana-mana sekali coba sila nggih. Mana-mana sekali lemak Lailatul Qadar. Besok malam tak ada Lailatul Qadar tokol. Ya wirid dia. Ya Allah, 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 ya Allah. Aneh. Ya ada tu amalan atau ndek niki. Pusoh ada amalan amalan niki. Lemak tanggal 21 ke atas. Ya jadi wirid desila. Soal itu kan itu bingung napi apa kebaca ni. Ya Allah, apa nu kak berdoa ni? Iya masih berdoa. Sebut nama Allah yang terbaik yang Allah cintai akan dicintai oleh Allah. Okey. Lah andek kapal baca hizib. Ya wahaneka dan Allah akan memberi hamba itu sesuai dengan makna dari nama Allah itu. No, okay? Sekalipun tandek ngendeng wayan, tapi baca saja nama Allah, maka Allah akan memberi sesuai dengan sifat atau nama Allah yang ada pada kalimat itu. Ya, ya Rahman, Allah Maha Pemberi, kan? Rahim, pengasih, penyayang. Allah akan berikan dia kasih sayangnya. Ya Razzaq, pemberi rezeki. Allah akan melimpahkan rezekinya. Timanya dia kena ya Allah berikan kaji. Sebut benaman Allah wiritan. Ya Alim, yang mau ilmu ya Alim. Jarin jamaah sekalian rahimakumullah. Mulai nanti malam mari kita menjadikan malam itu menjadi malam yang nikmat, malam yang mulia, malam bahagia, malam yang tentram bil munajat dengan
munajat pada Allah, memanggil-manggil Allah dengan nama yang Allah cintai. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir Ghaffar, dan seterusnya. Napi si disambung doa niki berdoa kadu syarat lihizib. Nas'aluka Allahumma bismikal a'zam. Ya Allah, kami minta dengan nama yang paling agung dari semua nama-namamu. Wa bi kulli ismin asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Dengan semua nama yang kau cintai ya Allah. Ya kena niki. Jarin begitu kita baca niki lalu kita berdoa dengan doa hizib, berarti apa yang Allah rahasiakan itu yang menjadi doa kita. Masya Allah niki. Nabi saat tendeng-tendeng kau harap de doa akhir dari hizib itu. Allahumma inna nas'aluka khaira kullahu ajilahu wa ajilah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami mohon semua kebaikan itu, baik kebaikan yang kami tahu ataupun kebaikan yang tidak kami tahu, hanya Engkau yang tahu. Berikan kebaikan itu kepada kami ya Allah. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari semua kejelekan, semua bahaya dunia akhirat yang kami tahu ataupun yang tidak kami tahu, hanya Engkau yang tahu. Semua bahaya dan kejelekan itu jauhkan dari kami ya Allah. Niki doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andin dia doang terbaca niki cukup wah. Ya Allah niki jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di antara doa yang istimewa sekali dalam hizib niki adalah Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana wa man ahabbana fik min awfari ibadika indaka hadzaw wa nasiban fi kulli khairin taqsimuh. Ya Allah, jadikan kami pia kaji niki ya Allah, wa dzurriyyatana, dan keturunan-keturunan kami ya Allah, wa man ahabbana fik, dan orang yang cinta senang kepada kami. Telu si tendengan, endengan diri teh, endengan keturunan anak jari teh, kance endengan saya hadaman jok kita. Berarti lamun narak dengan dek daman jok kita, tamun jok doa nikah tundi. Dah. Masya Allah nunggi. Makanya membenci orang tanpa sebab rugi no. Ya, rugi. Saantar si rugi kembek karena di antara doa yang disusun oleh ulama dan ada di hizib juga niki Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana wa man ahabbana fik. Ya Allah, jadikanlah kami dan zurriyatana, keturunan-keturunan kami, wa man ahabbana fik, dan orang yang senang kepada kami, cinta kepada kami. Bagaimana ya Allah menjadi orang yang paling beruntung pada malam ini? Ya, menjadikan kami dan mereka menjadi orang yang paling beruntung pada malam ini, orang yang paling banyak bagiannya pada malam ini. Iya niki. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatana wa man ahabbana fik. Terus wa nasiban fi kulli khairin taqsimu fi hadhihi al-lailati wa fi ma ba'daha. Menjadi orang yang paling beruntung mendapatkan bagian terbanyak pada malam ini. Lamun tak baca ke malam fi hadhihi allati wa ma ba'daha. Dari apa ya Allah? Min nurin tahdi bihi. Bagian-bagiannya Kau akan bagi pada malam ini berupa nur, cahaya iman yang terus menjadikan iman semakin bertambah dan hidayah semakin bertambah, menjadikan orang semakin baik,
Jadikan kami dan mereka paling banyak bagiannya dari cahaya itu ya Allah. Min nurin tahdi bihi aw rahmatin tanshuruha. Dan jadikan kami menjadi orang yang paling banyak mendapatkan bagian dari rahmat yang kau sebar. Ya, kau tebarkan di muka bumi, jadikan kami yang paling banyak mendapatkan bagian. Au rizkin tabsutuh. Kalau malam ini kau bagi rizki, berikan kami yang terbanyak ya Allah. Rizkin tabsutuh au dhurrin takshifuh. Atau jika pada malam ini kau angkat semua bahaya, maka jauhkan bahaya-bahaya itu dari kami ya Allah. Au dzambin taghfiruh. Jika malam ini kau ampuni dosa, maka jadikanlah kami orang yang paling banyak mendapatkan ampunan itu, sehingga kami bersih dari dosa. Au dzambin taghfiru au syiddatin tadfa'uha. Atau jika malam ini ya Allah kau menjauhkan bala, musibah, bencana, bahaya, jadikan kami paling jauh dari itu ya Allah. Au mu'afatin tamunnu biha ala man tasha'u min ibadik. Dan dari keafiatan, keamanan, ketentraman yang kau bagi pada malam ini ya Allah, maka jadikan kami menjadi orang yang paling banyak mendapatkannya. Masya Allah nggih. Dalam untuk baca ke malam fi hadhil lailati wa fi ma ba'daha. Mun kenjelo fi hadzal yaum wa fi ma ba'dahu. Ya. Wah tutuluan doa si al-maghfurlah Maulana Syekh yang luar biasa Jemaah Namian. Kalau benar-benar dicermati, dipahami, la ilaha illallah, demen ndak baca. Ya oleh karena itu Jemaah Namian, kita isi malam-malam itu jadikan malam yang paling bahagia dengan munajat. Salah satu cara kita munajat, baca al-asmaul husna. Ya. Bagi yang tidak bisa membaca al-asmaul husna, dia tahu baca hizib misal. Baca biasa daita. Misal lara sepelang daita, iya wah baca. Ulangi terus. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Andin enggak daita. Iya wah kadu. Ya, dan kalau mampu membaca, alangkah sangat baiknya lamun terbaca selapu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam. Nggih. Ieu enten ulama-ulama lain nggih menjadikan malamnya menjadi malam bahagia, malam penuh dengan nikmat, malam penuh dengan ketentraman. La yatibul lailu illa bimunajatik. Makin niki tiang pelugu sami alhamdulillah sedang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala malam-malam yang teristimewa dari semua malam yang istimewa. Nggih, pokok tanpa kecuali malam Ramadan niki malam Nabi pun tanggal pira pun ya mulia salapun. Ya. La yatibul lailu illa bimunajatik. ولا يطيب النهار إلا بطاعتك. Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, beliau mengatakan, ya Allah, tidak akan jadi bahagia hari itu illa bi ta'atika, kecuali dengan taat padamu. Jelo sak seneng, jelo sak nikmat, itu adalah hari yang penuh dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba jamaah sekalian rahimakumullah, kita ambil satu hari saja. Jelo Idul Fitri, senang dengan atundi, bahagia. Ya, kenapa? Karena hari itu orang beribadah. Haru dengan mandi, dengan ngulu, tangkung, solah, jok masjid. Andin Idul Fitri hanya sebatas makan-makan, tidak bahagia. Takbiran keliling, kembek karena syarat takbir Allahu Akbar andin yentan akan nikmat dan bahagia.
lagu jamastam rahimakumullah mun kurang bahagia takbir keliling ni ke kembe karena i campur isi rudal lagi kalah Iran lagi jariin cobaan takbir keliling ni ke dengan suara takbir benar pasti nikmat no. Allahu Akbar coba sila saya sakmilu takbiran keliling lemak bersuara takbir ni milu lampak doang mun ngeraos macam munin okay? Ye ceritaan kanduk on saonek ina macam ceritaan wah beli sandal wah beli macam dia ni kak lalu bercerita ni ye lalu ngerumpi ni kena malam kerumpian narano gi ya tiang selalu sampaikan ke remaja-remaji mun takbiran malam takbir itu awali dengan solat isya berjamaah di masjid malam Id itu kembe karena malam Id itu malam yang Allah janjikan akan menghidupkan iman. Saya rajin beribadah malam Id akan hidup imannya sampai akhir hayatnya. Buahnya adalah husnul khatimah ya kanan. Ya, jadi malam itu seharusnya masjid-masjid kita ramai. Si Nabi si dengan berjamaah isya. Bareh ke malam dah munajat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Orang yang menghidupkan malam Id itu dengan ibadah diberi husnul khatimah oleh Allah. Kan ia manik Nabi, lam yamut qalbuh yauma tamutul qulub. Tidak akan mati hatinya di saat banyak hati yang mati. Mbe kenan ate hidup, ate sak kuat iman. Mbe ate sandi hidup, ate sak lemah iman. Ingin semangat ibadahnya terus tidak berkurang sedikit pun setiap waktu, maka hendaklah dia rajin-rajin beribadah pada malam Idul Fitri dan Idul Adha dah. Ya, okay. Jadi pelugu sami, bapak ibu-ibu, saya sakmilu takbiran lema malam takbir, malam Id takbir tu okay. Takbir. Dendek salon dan takbir. Tagal mek milu takbir selapu Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya Allah nikmat ni ke no jane keliling wah jangan kelema aru oleh no jangan ya bagus no dendek oleh aru lalu lema rapar subuh mo oleh lagu kebir ya dendek ngeraos tu okay? Dan yang perlu diperhatikan agar laki perempuan dipisah. Okay? Mama lain tahun, nina lainan tahun. Sak mama berketopong dan berketopong, berkemeja, solah-solah, aran takbiran. Ni seleka anda kering. Ya Allah, segera ya iya dengan malam Id dong. Okay? Lamun arak remaja-remaja hadir hari ini jauh sebelumnya perhatikan okay? Ketertiban awali dengan sholat jamaah isya di masjid dan tertibkan pakaiannya ya pakaian bagus dan agar semua bersuara dengan takbir. Kemudian andena arak suara musik kan giran musik kan nusalon no kan mon arak suara musik sekedar bebeduk lah suara beduk ni marasiden kecimol separuh ni lalu takbiran ya Allah ni ya kecimol lah tu takbiran kan biar suasananya suasana benar-benar suasana religi lah marune dengan islami ya Allah sebab tak mikir ya kembe niki ya jadi niki kewajiban tiang sampean setelah tiang sampean pelungguh ipek kewajiban sampean niki jok remaja masjid jok sai ke badak ini ke agar suasananya benar-benar islami. La ilaha illallah. Ni musik Michael Jackson ulah non setel tu.
maka ia lon setel ni malam lebaran atau malam konser unin transporo kan be Michael Jackson terombok si mercon la ilaha illallah lagi. Jadi inilah yang dipantau oleh orang-orang non muslim. Kenapa umat Islam begini? Apakah ini ada perubahan atau memang dibuat-buat baru nggih? Hari Sabtu malam nikah, malam yang benar-benar penuh dengan kebaikan. Ya, nggih. Kita akan bahagia dengan taat. Siangnya juga bahagia dengan taat. Jadinya wala yatibun nahar illa bi taatik. Tidak akan jadi bahagia hari itu kecuali dengan taat padamu ya Allah. Ketuan jamaah haji, jamaah umrah, berembe idab dan dot li Mekah umrah. Senang datun di berembe idab haji, jok Masjidil Haram, jok Masjid Nabawi. Ya Allah kendal dong idap tu. Senang. Kenapa kok orang pergi haji bahagia? Kenjelon-jelon no senang. Mulantung itu milut senang endah sak ngantih selalu beratung. Nggih? Masya Allah. Kenapa kok hari-hari orang di Mekah selama berhaji itu bahagia? Malah itulah kebahagiaan yang paling dirasakan, paling bahagia selama hidupnya. Ya, bahagian sih dengan ya aneh sak merari nikah wah bahagian dengan lo haji. Ya, ilmu dengan merari kan ya engkah bahagia sonoh kan. Tapi ini nikmat yang melahirkan kenikmatan. Ruku, sujud, apalagi le Ka'bah tahun la ilaha illallah. Apalagi nawah kedung tempel awak le Ka'bah no. Ye sak lupa pondok no lupa hotel lah no okay? Cerita jamas tamian layak niki cerita layak niki ndek cerita makin ara lamun layak niki jamaah haji berkelompok entan kan belum kelompok entan meriah kacen 10 sekik kompor ya begiliran meriah no ya misal jalur niki jalur niki iya meriah kumpulan beras, kumpulan kepeng, iya entan lain. Nah, jamaah tamu rahimakumullah, saepe giliran harus haruan oleh di masjid meriap, ada yang sendek man oleh batur, wah masak napi-napi. Nah ini yang terkadang saepe giliran lupaan kembe ini mat lalu nyeleket le Ka'bah. Ndot, dia oleh niki. Dengan walapah ngantih dia ya Allah ni netu nggih le Ka'bah masyaallah biar tukang periap niki ternyata dia oleh no. Kenapa dia bahagia jamaah namanya? Kenapa dia nikmat? Karena dia taat pada Allah. Jadi orang yang ingin bahagia menjadikan harinya penuh dengan bahagia hanya dengan taat pada Allah. Lamun dengan dek taat gelisah no. Al-ma'siyatu wahsyah. Oh ini disebut nggih. Maksiat itu adalah sebuah kegelisahan hidup. Dimanja seneng ruan. Dimanapun orang berbuat dosa pasti gelisah. Sekalipun tidak ada yang tahu kecuali Allah, pasti dia gelisah. Mbe pun tahu. Jangankan tak salah jok Allah, salah jok manusia gelisah dah. Masya Allah nggih. Menara dengan korupsi gelisah atau ndek ni ke? Gelisah. Dia ni tenang sembahyang dengan korupsi no. Bembil nak beraja khusyuk dia ni khusyuk. Arak sopok berketuan bercerita jok tiang. Milik khusyuk sembahyang niki unin. Sulit lagu unin. Kembek dia mengka khusyuk sembahyang Allahu Akbar. Ingat kedang campuran semen hak lebih-lebih no unin nggih. Artinya jadi pemborong rorong perjanjiannya semen sesak geres telu kerikil 2 lagu ini geresnya pitu jarin barih unin nggih Allahu Akbar campuran udang sini ngedunin nggih berembe tak khusyuk ye sedangan jamaah namian nggih jarin maksiat itu menjadikan orang gelisah hidup tidak tenang baik di luar ibadah termasuk juga dalam ibadah ya nggih. Nah yang membuat orang nyaman hidup itu apa? Taatnya pada Allah.
mun dengan taat nyaman, oke. Ya, oke. Jadi orang pergi haji, umrah, jok Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tengah malam mun sak lampak, la ilaha illallah, jamasna rahimakumullah, dengan Masjid Nabawi, jam 3 masjid ton didiriin. Si Arun nampak bahagian terus, oke. Ndek engkau bahagia si hotel, ndek engkau bahagia si makanan, isi entan sak taat itu buat bahagia. Jok Masjidil Haram Arun endah. No ya kanan ulama wala yatibun naharu illa bi ta'atika ya Allah. Tidak akan terasa baik dan bahagia hari itu kecuali dengan taat padamu. Ya, nggih. Lalu ada satu ungkapan Imam Ghazali. Beliau mengatakan, ingat hari itu Allah jadikan putih semuanya. Imones jelo-jelo niki tepiak si Allah. Maka beliau mengatakan, jangan kotori hari yang putih itu dengan dosamu. Mun narak dosa salat becar-becar tata istighfar. No, okay. Wala tatibud dunya illa bi dzikrik. Ya Allah, tidak akan terasa nikmat dunia itu kecuali dengan menyebut namamu, kecuali dengan mengingatmu, kecuali dengan menyebut keagunganmu. Wala tatibud dunya illa bidzikrika. Ya, dunia ini akan terasa bahagia, terasa nyaman, terasa indah dengan namamu yang mulia ya Allah. Wala tatibud dunya illa bidzikrika. Zikir niki maksudnya adalah semua kalimat untuk mengagungkan Allah. Untuk bulan Ramadan, sebaik-baik zikir adalah Al-Quran. Al-Quran niki akan menjadikan hati, lisan, bumi ini semuanya menjadi istimewa, menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu alangkah sangat-sangat beruntungnya orang yang bisa menyempatkan waktunya untuk Quran. Yang dimuliakan oleh Allah nih, terutama santri-santriwati, jadikan hari dan malamnya untuk Quran di bulan Ramadan. Jak pelugu sami berusaha dah buka Quran, pira jak sempat terbaca, embe jak mau terbaca baca Quran. Apalagi yang bisa menghafal Al-Quran, la ilaha illallah. Karena yang dibaca itu apa? Kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Secara kepantasan, secara pantas jamas namian itu niki ndak terpantas dan ndak mampu baca kalamullah karena Allah yang punya firman. Ndak mampu, ndak nyocok wahyan lamun secara kepantasan. Kembek ya Allah taala pe kalam firman mu itu niki jadi panjang lemah, luwek dosa, luwek salat, luwek pelih te. Mu yang kita mau baca ini kalamullah, saat tekadu niki lisan kita yang sering mengucapkan kalimat-kalimat yang kurang bagus. Iya kan? Masya Allah nungki. Tapi jemaah sekalian, itulah cara Allah memuliakan kita. Tebing tak izinan tisi Allah tahu baca Quran. Bukan hanya membacanya, malah dihafal. Malah banyak yang menghafal Quran dari awal sampai akhir. La ilaha illallah nungki. Lalu kembali tahu baca Quran. Apa sebabnya? Padahal Quran itu kalamullah yang mulia. Firman Allah dalam Al-Quran, fa innama yassarnahu bilisanik. Wahai Muhammad, aku jadikan Quran itu bisa dibaca oleh umatmu bilisanika, karena engkau yang pertama kali membacanya. Jaring tak perlu sami tahu baca Quran, sehingga ansa wah terbaca si baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andin dia wah terbaca si Nabi dia tahu itu. Tapi dia mudah mengalir di lisan kita karena pernah dibaca oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jarin sebaik-baik perhiasan dunia ini untuk bulan Ramadan secara khusus adalah berzikir dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Wala tatibud dunya illa bizikrik. Ya, tidak akan terasa bahagia dan nikmat dunia itu
kecuali dengan berzikir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wala tatibul akhiratu illa bi'afwik, dan tidak akan terasa nikmat akhirat itu ya Allah kecuali dengan ampunanmu. Dengan sanikmat hidup di akhirat nika saya nika, yaitu orang yang mendapatkan ampunan Allah. Dengan sa paling susah, sa paling sedih, sa paling berat, yaitu dengan sandek mau ampunan Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, yang paling bahagia menerima catatan amal nera, begitu dia buka-bukaan ternyata dia jumpai istighfarnya yang banyak. Buka lembar pertama istighfarnya 100 kali, lembar kedua istighfarnya 100, lembar ketiga istighfar ratusan doang. Ini orang paling bahagia, paling senang nanongki. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, di antara bacaan yang harus kita perbanyak makin niki di bulan Ramadan dan semua hari adalah istighfar. Ya, istighfar. Lebih-lebih baca sayyidul istighfar ni ke Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Ya, karang-karang baca. Kemudian istighfar sakonte astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan ada istighfar yang dibaca oleh Nabi di saat ruku' dan sujud. Nggih, niki jamaah sekalian perlu rombok bacaan sujud, ruku' sujud di bulan puasa niki. Apa yang dibaca oleh Nabi di bulan di saat ruku' sujud? Di antaranya menjadi tambahannya subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba apalan yang makin niki nggih, jari napiaran, jari perombok bacaan teh hari ini dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji bagimu. Astaghfiruka, ya Allah aku minta ampun kepadamu. Wa atubu ilaika, dan aku bertaubat. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Niki bacaan Nabi di saat ruku dan sujud sebagai tambahannya. Ya, nggih, dalam salat tarawih bau terbaca niki subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bau te napiaran di sujud kedua, sujud akhir, timat kemudian ngangkat tinggi ia jadi perombok bacaan teniki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca niki setelah diturunkan kepada beliau surah An-Nasr. Biar surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang An-Nasr, pertolongan Allah, Nasrullah, wal fath, dan pembukaan atau penaklukan daerah-daerah sehingga mereka masuk Islam. Piran tahun niki di Madinah Al-Munawwarah, ketika datang pertolongan Allah, datang kemenangan-kemenangan itu, maka berbondong-bondong mereka masuk Islam. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk Islam. Afwajan nika artinya berbondong-bondong. Arak sa segobok tami Islam, arak sa sesuku, ada yang satu napiaran, satu desa lah pih tami Islam. Jadi layak entan tami Islam di awalnya tangan-tangan seki nyebu dan bani tetau
Begitu Islam tersebar dan kuat di Madinah, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebuah nikmat. Sebuah nikmat yang besar ketika mereka masuk Islam. Pira kalau umat Islam di masa itu sekitar 125.000 orang ya tamu Islam di masa baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 125.000 orang. Nah, karena banyak masuk Islam, akhirnya Allah perintah Nabi bersyukur, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih, maka bertasbihlah, baca subhanallah. Akhirnya Nabi membaca subhanak, bihamdika, puji Tuhanmu. Mun sambung ke sini Allahumma bihamdik. Wastaghfirhu, minta ampun padanya. Nabi baca astaghfiruka, innahu kana tawwaba, Allah Maha penerima taubat. Ya mun sambung si Nabi kena wa atubu ilaik. Nah, jadi ini baca niki kita sedang menjalankan perintah Allah sakana fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nggih, jari perombok bacaan di saat kita ruku, di saat kita sujud, boleh dibaca di saat tarawih, di madja imam ngangkat dulu itu kemudian darah masalah nggih. Itu maulah jari makmum jamas namian nggih. Jari makmum ni ke pirang-pirang tengangkat aman lagi. Menjadi imam ni ke ada beban rasanya nggih. Ada yang hidap sekecet arak batur hak milih becatan. Becatan hidap sekecet arak batur hak milih adengan. Masya Allah, bega susah terai makmum nggih. Arak anu dengan hak demen becat-becat tutuk ndek tutuk petihan pokok tertanggung si imam. Ni ja den kena ni kenggi. Arak dengan hak pokok terawih, pokok tutuk. Malah ada men becat ni ke pesan imam mak bian si dia malik ni. La ilaha illallah. Apa je tak kena ngi. Napi at mau becat-becat. Kan itu niki berkhidmat jok Allah. Kita solat ini sedang mempersembahkan ibadah kita pada Allah. Maka kata Imam Abdullah Al-Haddad, berikan dan serahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan berikan Allah yang asal-asalan. Imun bahasa beliau andai tak ibaratan misal andai tak berhadiah kepada seseorang dengan seekor binatang, misal manok atau bembek, sini baratan si beliau, mon berhadiah kepada orang yang kita hormati dengan seekor kambing, maka pilih kambing yang terbaik, sebagus. Dan di hadiahan bembek sa koyos atau bembek handara otak kendaraan lain. Nih hadiah nih di dempang, nah di otak kan manok kendah wah darah keledek kan igrobok malik kendah. Nah solat itu lebih dari itu kata beliau. Solat atau ibadahmu itu lebih dari itu kau hadiahkan pada Allah. Maka hadiahkan pada Allah, berikan dan serahkan pada Allah yang terbaik. Maka berusahalah kau solat dengan baik, dengan bacaanmu, dengan gerakanmu. Iya ni ke jamas namian nggih. Iya bahasan ulama no. Jarin bukan kita solat asal-asalan. Ya, lagu itu terkadang enggak ansit pikiran, pahala doang. Ndet ka pikiran nantahan nggih. Seharusnya cara dulu nggih. Allah dan sembahyang niki semakin kita hayati, dia akan semakin nikmat. Dan semakin khidmat hidup semakin tidak melelahkan. Coba bertarawih, bon tarawih becat-becat ni ke lelah teniki. Apalagi Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar. Apalagi imam maraan la ilaha susah tenunggi. Ieu hab becat lalu nunggi. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Baca semuanya. Apa yang kita ingat jamaah sekalian? Satu di antaranya. Di antara sabda Rasulullah SAW, satu tasbih di bulan Ramadan, yubna lahu baitun fil jannah, dengan satu tasbih yang dia baca di bulan Ramadan, dibangun baginya satu istana di dalam surga. Bi tasbih baca itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, sekik terbaca niki akan menjadi satu rumah di dalam surga. Mutlu kali terbaca di saat sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, satu tasbih akan menjadi satu rumah di dalam surga. Tapi kapan? Apabila dibaca dengan baik dan benar. Ya, maka baca tepang-tepang lamun sujud rukuk sujud subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sudah 3 istana diberi oleh Allah. Makin mbek kira-kira ada pelik niki hak telu atau hak sekik demen ruku hak telu atau hak sekik arak telu istana tepian si Allah hak telu atau hak sekik ada bait pira kali tak baca? Telu kali. Lagu terkadang subhana rabbil ya Allah ni nggih no ndek engka sekik malik sepelang jari no ndek tutuk no nggih ya nggih. Masya Allah, ia perlu gati pahami bacaan-bacaan niki apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, jarin jadikan malam-malam Ramadan ini malam penuh dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala dan isi dengan istighfar. Salah satunya ini dengan istighfar, dengan ampun joko Allah di saat kita rukuk dan sujud. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya baca. Coba sila. Baca tebarang baca 10 kali mulai amalan ai jelo niki. Makin te solat zuhur baca di saat rukuk dan sujud. Sekali-sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa 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 bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya nggih, bareng-bareng amalan niki karena niki adalah doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wala tatibul akhirah illa bi'afwik. Akhirat itu tidak akan menjadi bahagia kecuali bagi orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam-malam niki salah satu kita harapkan mudah-mudahan dengan malam-malam Ramadan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tatibul jannatu illa bi ru'yatik. Ya Allah, tidak akan dirasakan bahagia yang sempurna di dalam surga itu kecuali biru yatik, kecuali dengan dapat memandangmu ya Allah. Kenikmatan yang paling bahagia nanti di akhirat adalah dapat memandang Allah Subhanahu wa taala. Mau sermenan Allah, zat Allah yang mulia. Ada 2 yang menjadikan mata kita paling bahagia di akhirat. Yang pertama adalah memandang zat Allah, yang kedua adalah memandang wajah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia baca nisial Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu taala setiap malam isin baca niki. Ya, jadi inilah munajat Sina al-Imam
Yahya Ar-Razi setiap malam bagaimana beliau menggambarkan kebahagiaannya setiap malam dengan ibadahnya, dengan munajatnya, kemudian dengan taatnya pada Allah, dengan istighfarnya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan kepada kita sebagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada hamba-hamba yang soleh, yang dekat dengannya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarin tadi malam ada gerhana. Gerhana itu murni tanda kekuasaan Allah, bukan karena apa-apa Anda, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang terjadi setelah gerhana itu tidak ada yang tahu kecuali Allah, Anda. Rasulullah SAW menyampaikan sebab gerhana atau kenapa gerhana itu. Pada saat itu ada dari bija Rasulullah SAW yang meninggal yang bernama Ibrahim. Dari Nabi budaya bija namanya Ibrahim. Ibrahim niki anak daripada Maryah Al-Qibtiyah. Ya, ada namanya Maryah Al-Qibtiyah. Itu nama ibunya. Usia kurang lebih sekitar 16 bulan meninggal Ibrahim niki. Nabi menangis tentunya, meneteskan air mata. Tetegur si sahabat, diingat ya, ditanya oleh sahabat, bukan ditegur, ditanya, "Ya Rasulullah, kan dia tekanggo nangis. Tapi kenapa kau menangis ya Rasulullah?" Tapi jawaban Nabi, "Oh, niki namanya tangisan rahmat, kasih sayang, tanda tekangan. Kalau menangis tanda kangen, ndek kembe-kembe kanggun. Yang tidak boleh meratap nangis macam munin, nggih. Macam munin berjam-jam, iya ndek kanggo. Kalau sebatas menangis, iaran manusiawi. Ia sifat manusia nggih. Nah, setelah niki meninggal, ternyata ada gerhana. Di men gerhana luwe unin dengan nggih. Oh, sengat sak meninggal Ibrahim nabi nabi ya mun gerhana. Yo unin dengan luwe lai. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka. Diajak salat gerhana bulan. Menjelasan si Nabi, ketahuilah bahwasanya bulan gerhana bukan karena orang lahir, bukan karena orang meninggal, bukan karena apa saja, tapi itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah nampakkan di bumi ini. Artinya sesuatu yang berjalan tetap, pada satu saat dia bisa berubah dengan keadaan. Yang menjadikan dia begitu saya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang menjadi hikmahnya, gerhana itu menjadi pengingat. Pengingat apa? Pengingat akan terjadi perkara besar, yaitu al-qiyamah, yang terjadi satu namanya kiamat. Nah, kiamat niki jamaah sekalian bukan hanya bumi yang bergoncang, tidak, tapi dengan planet-planet searak niki laun berantakan. Ya, yang dalam Al-Qur'an ada surah namanya surah matahari, ada surah namanya surah bintang, ada surah namanya surah bulan, Al-Qamar kan, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ada surah namanya surah bulan. Itu semua akan berubah dan berantakan pada saatnya. Nah, gerhana-gerhana niki sungguhnya mengingatkan kita akan kejadian itu. Ia mau demen gerhana
kita dianjurkan sholat sunnah gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya alhamdulillah rumbian duit sholat gerhana ya sandek mau jauli napi ikan den seriuan parokan ndek tebada wan sangkah gerhana ya mullah dia buka badak ku ni lagi. Berbila mau selesai apakah diqadha tidak? Wah enggak waktu nah ni ke yaitu dari sejak mulai gerhana sampai selesai rumbian cerita kira-kira 1 jam nggih. 1 jam gerhana nggih. Cara salat gerhana ni ke mudah ya, 2 kali berdiri, 2 kali ruku, 2 kali sujud setiap rakaat nggih. Imaulah ni ke 2 rakaat lagu 2 kali denganjang. Misal rakaat pertama Allah Akbar ruku nganjang malik baca Fatihah malik. Ruku baru sujud. Ya tan salat gerhana nggih. 2 kali berdiri, 2 kali ruku dan 2 kali sujud setiap rakaat. Nggih. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumbian ni ke gerhana nggih. Gerhana bulan nanti malam tanggal 15. Nggih. Apakah gerhana ni ke harus tanggal 15? Tidak. Nggih. Jadi gerhana itu bisa tanggal 14, bisa tanggal 15, malah bisa juga tanggal 13, tergantung peredaran matahari, peredaran bulan, peredaran bumi ini kendah lagi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niki saja yang saya sampaikan pada kesempatan niki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, mengampuni semua kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, ridha pada kedua orang tua kita, ridha kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah ridha kepada semua keturunan-keturunan kita di mana saja berada, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, barakah, hidayah, taufik yang seluas-luasnya, dan sehingga kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, menjadi hamba yang baik pada Tuhannya, menjadi umat yang baik pada nabinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang sangat mulia ini menjadikan kita utaqa illahi minan nar, orang-orang yang dimerdekakan, diselamatkan dari azab api neraka. Amin 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 ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah telah sama-sama kita mendengar dan menyimak pengajian yang telah disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Mustafa Nahdlatul Watan, Asy-Syaikh Fadilatul Syaikh Tuan Guru Haji Syahri Ramadan MH As-Sawlati. Mudah-mudahan semua apa-apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada beliau kami haturkan jazakumullahu khairan katsira. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana biasanya sebelum kita tutup dengan doa pusaka, kita akan membaca syafaah, zikir dan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Fadilatul Syekh Tuan Guru Haji Ahmad Qamaruddin Yusuf Qiha As-Sawlati. Kepada beliau dihaturkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Fatihah li sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa li sa'iri ikhwanil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kiram ajma'in. Al-Fatihah. Bismillah.